Pertanyaan, apa makna ucapan sebagian muslimin tentang sifat Allah wujud, qidam, baqa? Ya. Yang sering mereka nyanyikan. Nah, ini salah satu keyakinan dalam keyakinan Asy'ariyah. Mereka meyakini yang disebut dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama, kadang mereka menyebutkan 20 sifat wajib. Kadang diperingkas menjadi 14 sifat wajib. Kadang diperingkas lagi menjadi 7 sifat wajib. Ya. Kalau yang ditanyakan di sini, wujud itu artinya ada, qidam itu ya sejak dahulu kala, baqa itu selama-lamanya. Nah, sebagian sifat-sifat yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah sama dengan yang diyakini oleh Ahlussunnah. Sebagian sifat-sifat itu. Tapi ternyata cara mengimaninya berbeda. Dan sifat yang diimani hakikatnya berbeda. Mungkin kalau dalam bab ini yang ditanyakan wujud, qidam, baqa. Secara makna Ahlussunnah juga meyakini begitu. Allah ada sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Tapi Ahlussunnah enggak menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebagai contoh misalnya qidam. Ini kalau sekedar kata ulama berita mungkin dikatakan begitu, artinya sejak dahulu kala. Tapi istilah yang syar'i, Allah menyebutkan apa? Huwal awwalu. Ya, huwal awwalu, dialah yang pertama, yang mendahului segala sesuatu. Ya, ini nama yang lebih syar'i atau yang sesuai dalil syar'i. Al-awwal itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Makanya ketika disebut dengan istilah qadim atau qidam, ulama mengkritik itu istilah yang kurang tepat. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya qidam, ya, itu sesuatu yang mendahului yang lain. Dan mungkin sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya tidak ada, tapi dia mendahului yang lain. Nah, kalau dengan makna seperti itu diterapkan kepada Allah Azza wa Jalla, ini enggak benar. Karena Allah telah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Makanya Allah sebut dengan Al-Awwal. Ya. Nah, ini jadi sebagian istilah-istilah dalam keyakinan Asy'ariyah mungkin maksudnya sama dengan Ahlussunnah, tapi berbeda dalam beberapa hal. Ini diantaranya. Juga contohnya, mereka mengimani juga qodrat, iradat, ilmu, kalam, ya kan? Sama, basar. Qodrat, iradat, yakni kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah. Ahlussunnah juga meyakini Allah punya sifat kudrah dan iradah. Sama. Meyakini dua sifat itu. Contoh ini dua sifat ya. Tapi kita lihat bedanya Ahlussunnah dengan Asy'ariyah. Ahlussunnah meyakini dua sifat itu, kudrah dan iradah, berdasarkan apa? Ayat. Ya. Landasan utamanya adalah ayat. Ayat menyebut kami beriman. Ya, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan. Iradah, yurid, iradah. Qudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini landasan utama. Dalam Asy'ariyah mereka mengimani bukan landasan utamanya ayat, tapi pakai akal. Kenapa diimani bahwa Allah itu punya kudrah? Karena ada makhluk. Berarti Allah mampu menciptakan makhluk. Berarti Allah punya kudrah.
Nah, terus iradah, dari mana kalian mengimani iradah? Karena makhluk itu berbeda-beda. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang warna ini, warna itu. Berarti ini berdasarkan adanya iradah. Allah menginginkan ini, menginginkan itu. Jadi Allah punya iradah. Jadi orang-orang Asy'ariyah mengimaninya pakai apa? Metode akal. Ahlus sunnah dalil. Akal itu nanti. Akal kalau sesuai dengan dalil bisa diterima, kalau nggak sesuai nggak bisa diterima. Tapi mereka mendahulukan akal dulu daripada dalil. Ini bedanya. Ya. Kemudian terkadang yang diimani namanya sama tapi maunya beda. Contoh sifat kalam. Ahlus sunnah mengimani sifat kalam. Asy'ariyah mengimani sifat kalam. Tapi apakah sama maksud dari kalam yang diimani Ahlus sunnah dengan kalam yang diimani Asy'ariyah? Ternyata beda. Ahlus sunnah mengimani kalamullah. Kalamullah itu seperti yang kita pernah bahas mungkin. Kalamullah itu bisa didengar ya, dengan suara, terdiri dari huruf-huruf alif lam mim, ya kan? Itu kalamullah. Didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Adam. Nanti didengar oleh makhluk-makhluknya di akhirat ketika Allah berbicara dengan mereka. Tapi dalam keyakinan Asy'ariyah, kalamullah, mereka mengimani kalamullah. Kalamullah itu enggak ada suaranya. Enggak didengar. Ya, apalagi huruf-huruf, mereka enggak beriman dengan itu. Jadi kalamullah itu bagaimana? Ya, kita juga heran, kalam kok enggak ada suaranya, itu bagaimana? Ya, kalam enggak ada suaranya itu bagaimana itu? Apalagi dalam ayat disebut wa idz nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, menyeru Musa. Anitil qaumadz zalimin, datangi itu orang-orang yang zalim. Nada yunadi itu menyeru. Menyeru kalau enggak pakai suara gimana itu? Ya. Enggak masuk akal. Menyeru kok enggak pakai suara. Nah, tapi dalam keyakinan Asy'ariyah, kalam ini bila harfin wa saut, tanpa huruf, tanpa suara. Jadi kalamullah itu suatu makna yang ada pada diri Allah saja. Nah, enggak masuk akal. Ya. Bukan enggak masuk akal saja, kita berdasarkan dalil dulu. Enggak sesuai dalil dan enggak masuk akal. Jadi kalau begitu Ahlus sunnah mengimani sifat kalam, Asy'ariyah mengimani sifat kalam. Sama? Tidak sama. Beda. Kalam yang diimani Ahlus sunnah dengan kalam yang diimani Asy'ariyah beda. Nah, jadi kalau begitu, apa yang sering disebut wujud, qidam, baqa dan seterusnya tadi, ini keyakinan terhadap sifat-sifat Allah ala Asy'ariyah. Ya, sesuai dengan orang-orang Asy'ariyah. Dan kita mengatakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Ya, tidak kita batasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ini semuanya kita mengikuti apa yang ada di Quran dan hadis.